Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, hari ini kita akan membuat video membahas mengenai tentang faedah dan hikmah pengulangan dalam kisah-kisah di dalam Al-Quran. Nah, saya bersama dengan rekan saya yaitu Maria Octavian Lalu. Jadi di sini saya akan menanyakan kira-kira dari Kak Maria itu pengertian dari kisah itu seperti apa? Iya, perlu teman-teman ketahui sebelumnya bahwa kisah itu terambil dari bahasa Arab yang berasal dari akar kata qassa yaqussu qasasan, yang artinya menceritakan kabar kepada seseorang atau menceritakan kehidupan seseorang kepada orang lain. Masya Allah, berarti kisah itu adalah apa-apa yang terdapat di kandungan di ayat suci Al-Quran kemudian diceritakan kepada orang lain sebagai pembelajaran. Nah, di sini saya bersama Kak Rusni Jafar. Jadi saya akan mengajak Kak Rusni Jafar ini untuk mencari tahu kira-kira macam-macam kisah dalam Al-Quran itu seperti apa. Langsung saja, macam-macam kisah dalam Al-Quran itu ada beberapa. Yang pertama yaitu kisah para nabi dan rasul. Di dalam Al-Quran tentunya terdapat banyak kisah-kisah dari mengenai nabi dan rasul yang sebelumnya. Cerita menjadi informasi yang sangat bermanfaat bagi kita sebagai umat manusia dalam usaha kita untuk mengimani para nabi dan Rasulullah SAW, di mana ini penting bagi kita sebagai manusia. Iman kepada nabi dan rasul, karena tanpa iman itu tidak dapat membenarkan wahyu Allah yang terdapat dalam Al-Quran itu sendiri. Selain itu, kisah-kisah para nabi dan rasul dapat digunakan juga sebagai pedoman dalam kehidupan kita. Kemudian yang kedua yaitu kisah umat-umat terdahulu. Dalam Al-Quran selain kisah para nabi dan rasul juga terdapat kisah-kisah para umat terdahulu di mana mereka itu bukan nabi dan rasul, bahkan bukan juga dalam bentuk angka yang bisa dihitung untuk emulasi atau lainnya. Ada beberapa kisah yang dapat ditiru, yaitu kisah dari Maryam yang ditemukan dalam surah Ali Imran ayat 36 sampai dengan ayat 45. Kemudian kisah Ali Imran ditemukan dalam surah Ali Imran itu sendiri, dan kisah Ashabul Kahfi tertulis di dalam surah Al-Kahfi. Mengenai cerita yang sering bertentangan atau cerita yang tidak bisa mereka mencontoh, yaitu kisah Fir'aun dalam surah Al-Baqarah ayat 49 sampai 50, kemudian kisah Qarun yaitu terdapat dalam surah Al-Qasas ayat 76 sampai dengan 79. Kemudian yang ketiga di sini yaitu tentang kisah pada masa Nabi Muhammad. Al-Quran juga mengisahkan peristiwa-peristiwa yang terjadi pada saat Rasulullah SAW masih hidup. Di antaranya yaitu kisah perang Badar. Dalam peperangan ini Allah Subhanahu wa Ta'ala melihatkan pertolongannya atas orang-orang mukmin karena keimanan dan ketulusan mereka dalam berjihad, meskipun jumlah orang-orang musyrikin itu lebih banyak dari mereka. Di samping itu, Al-Quran juga menceritakan kisah tentang kekalahan umat muslim pada peperangan Uhud yang disebabkan oleh ketidaktulusan pasukan umat muslim dan ketidakpatuhan mereka terhadap perintah-perintah Rasulullah SAW. Macam-macam kisah yang terdapat di dalam Al-Quran seperti kisahnya Rasulullah SAW, kisah umat terdahulu, yang dimana di situ ada diceritakan tentang kisah Maryam, kisah Nabi Yusuf, kisah yang menceritakan tentang Ashabul Kahfi. Nah, selanjutnya kita masuk ke karakteristik kisah yang ada di dalam Al-Quran. Nah, jadi kira-kira dari Kak Rusni, bagaimana karakteristik kisah yang ada di dalam Al-Quran itu? Baik, karakteristik kisah-kisah yang ada dalam Al-Quran itu bisa karena wahyu. Kisah-kisah Al-Quran itu tentunya berbeda dengan cerita atau dongeng yang dibuat oleh manusia berdasarkan dari ciri-cirinya. Beberapa fitur yang muncul dalam sejarah Al-Quran yaitu pertama-tama
Al-Balawi, yaitu kisah yang diceritakan dengan cara yang indah dan mengesankan. Meskipun ada beberapa cerita yang berulang, tetapi pengulangannya itu tidak bersifat monoton, tetapi bervariasi dan kreatif. Dan juga ada pesan-pesan tertentu yang bisa kita ambil hikmahnya. Baik, kemudian yang selanjutnya, cerita di dalam Al-Quran itu sifatnya hidup, universal, dan menggambarkan suatu peristiwa yang pada akhirnya memiliki arti penting di dalam sejarah. Dalam cerita-cerita dalam Al-Quran juga memiliki makna positif bagi setiap pembaca ataupun pendengarnya, terlepas dari apakah maknanya itu menyentuh jiwa keyakinan, perasaan intelektual, atau perilaku yang diungkapkan melalui kata-kata, tindakan, dan sikap hidupnya yang kemudian menjadi gaya dalam hidupnya. Kemudian yang ketiga, hakiki waqi', yang artinya kisah itu benar-benar terjadi dan benar adanya, bukan seperti cerita dongeng yang berupa fiksi. Kebenarannya dapat dibuktikan dengan bukti sejarah. Misalnya kisah kaum Ad dan kaum Samud serta kehancuran kota Iram itu dalam Quran Surah Al-Fajr ayat 6 sampai dengan ayat 9. Cerita itu berdasarkan dengan fakta sejarah di mana pada tahun 1964 penggalian arkeologi itu dilakukan, di mana hasil penelitian dan analisisnya disimpan. Informasinya menemukan bahwa salah satu tabel iklan ada kaum Samud dan sebuah kota bernama kota Iram. Petina atau arkeolog mengidentifikasikannya dengan nama-nama tersebut adalah nama-nama tempat yang sebagaimana telah disebutkan di dalam Al-Quran. Masya Allah, itulah ciri-ciri karakteristik yang bisa kita ketahui mengenai kisah-kisah yang ada di dalam Al-Quran, mengenai tentang bahasanya, pengulangan-pengulangan kisah yang sudah diceritakan di dalam Al-Quran. Itu semua ada maksud dan makna yang bisa kita ambil dan kita pelajari. Jadi kira-kira apa sih manfaat dalam mempelajari faedah-faedah yang ada di dalam Quran itu sendiri? Dari Kak Maria itu bagaimana? Iya, adapun faedah yang pertama itu adalah pertama menjelaskan prinsip-prinsip dakwah kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga menjelaskan prinsip-prinsip syariah yang ditetapkan oleh para nabi. Sebagaimana dalam Al-Qur'an yang artinya, dan kami tidak mengutus seorang rasul pun sebelum kamu, melainkan kami wahyukan kepadanya bahwasanya tidak ada Tuhan yang hak melainkan aku, maka sembahlah olehmu sekalian kata. Kemudian untuk memperkuat hati Rasulullah dan hati orang-orang yang beriman yang berkaitan dengan agama Allah. Kemudian sebagai penghancuran kebohongan dan pembela Rasul-Rasul Allah, sebagaimana dalam Al-Quran yang artinya, dan semua kisah dari Rasul-Rasul kami ceritakan kepadamu, ialah kisah-kisah yang dengannya kami teguhkan hatimu, dan dalam surah ini telah datang kepadamu kebenaran serta pengajaran dan peringatan bagi orang-orang yang beriman. Kemudian yang ketiga itu kita akan saling kenal para nabi terdahulu, hidupkan ingatan mereka dan lestarikan jejak dan peninggalan mereka. Kemudian dia menunjukkan kebenaran Nabi Muhammad melalui khutbahnya dan melalui apa yang dia khutbahkan. Kemudian mengungkapkan kebohongan ahli kitab melalui dalil-dalil yang mengungkapkan bukti-bukti dan petunjuk yang mereka sembunyikan dan menantang mereka dengan isi kitab mereka sendiri. Masya Allah, jadi faedah-faedah kita dalam mempelajari ilmu Al-Quran itu, disitu kita bisa tahu bagaimana perjuangannya Rasulullah SAW dalam memperjuangkan Islam. Jadi kita bisa tahu, dan bahkan ketika kita membacakan sejarah yang pernah terjadi pada masa itu, kita akan merasakan, maksudnya kayak seperti merasakannya langsung, bahkan kayak seperti kita berada di situ. Jadi pentingnya untuk mempelajari sejarah dalam Al-Quran. Jadi itu ya teman-teman faedah dalam mempelajari Al-Quran. Adapun tujuan kisah-kisah dalam Al-Quran, tentu saja teman-teman juga tahu, tapi di sini saya akan menanyakan langsung kepada Kak Maria, bagaimana sih tujuan dalam mempelajari kisah itu? Adapun tujuan mempelajari
pengulangan kisah dalam Al-Quran itu, yang pertama untuk membuktikan bahwa Nabi Muhammad benar-benar menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan bukan dari ahli kitab seperti Yahudi dan Nasrani. Sejarah tidak pernah mencatat bahwa Nabi pernah bergurau kepada mereka. Jika ini terjadi, mereka akan dikenal luas karena kejadian seperti itu bisa menjadi senjata yang sangat ampuh untuk menyangkal penalaran Nabi. Kemudian yang kedua adalah sebuah pelajaran bagi kemanusiaan. Hal ini dapat dilihat dengan dua cara. Yang pertama adalah menjelaskan kekuasaan Allah dan kekuasaannya dan menunjukkan berbagai hukuman dan siksaan yang menimpa orang-orang yang disusul karena kesombongan, dan kesombongan itu mereka tidak akan mendapatkan kebenaran. Dan kemudian yang ketiga adalah menjadikan jiwa Nabi tenang dan tabah dalam berdakwah. Ketika Nabi Muhammad menceritakan kepadanya tentang berbagai bentuk ketidaktaatan yang dilakukan oleh orang-orang di masa lalu itu, ajaran-ajaran yang mereka bawa itu mereka tidak merasa lega dengan apa yang mereka alami. Mereka melalui berbagai cobaan, ancaman, dan siksaan yang dialami selama Nabi itu berdakwah. Kemudian yang keempat itu mengkritik para ahli kitab terhadap keterangan-keterangan yang mereka sembunyikan tentang kebenaran Nabi Muhammad dengan mengubah isi kitab mereka sendiri. Jadi dapat kita simpulkan bahwa kisah dalam Al-Quran ini berarti pemberitaan Quran tentang hal ihwal umat terdahulu, tentang kenabian, peristiwa-peristiwa yang telah terjadi. Dan adapun kisah ini terbagi menjadi tiga, yaitu kisah para nabi yang terdahulu, kisah yang berhubungan dengan kejadian pada masa lalu, dan orang-orang yang tidak disebutkan kenabiannya, dan kisah yang terjadi pada masa Rasulullah. Baiklah, demikian diskusi tentang faedah dan hikmah pengulangan kisah dari kelompok kami. Semoga teman-teman sekalian bisa mendapatkan pelajaran, nasihat, serta semangat untuk mempelajari lebih dalam lagi mengenai Al-Quran. Iya, Masya Allah. Jadi kita tutup diskusi kita hari ini dengan mengucapkan alhamdulillahirrahmanirrahim. Kami undur diri. Saya Yusna Himto Dan saya Maria Oktaviani Lalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.